Oke, halo YouTube. Hari ini gue bakalan kasih tau lo semua gimana caranya insertion di semua sisi pada tahap F2L untuk menyelesaikan Rubik Cube. Jadi pada tahap F2L kita disuruh menyelesaikan langsung dua layer ini. Kalau misalnya di beginner kan satu-satu nih, layer by layer. Jadi layer ini, kemudian layer ini. Kalau di F2L kita langsung menginsert dua pair ini secara bersamaan. Misalnya kayak gini, kita punya dua pair ini, kemudian kita insert secara bersamaan. Oke, jadi konsep dasar F2L kayak gitu. Jadi di video yang ini, di video pertama F2L, gue kasih tahu kalian cara insertion yang ada di Rubik Cube di semua sisi. Jadi nanti bakalan seri F2L-nya bakalan membahas tuntas tentang F2L yang case-case yang ada di Rubik Cube. Dari yang pertama, insertion yang pertama. Jadi biasanya insertion yang pertama itu kayak gini. Ini adalah insertion termudah, jadi ini bagian kanan. Kalau kalian punya pair di sini, kemudian putihnya menghadap depan kalian, maka untuk menginsertnya adalah U, R, U accent, R accent. Oke, kayak gitu. U, R, U accent, R accent. Kalau di bagian kiri, mirrornya, jadi dia bloknya di kiri, bloknya, kemudian putihnya menghadap depan kita juga, maka insertionnya adalah U accent, L accent, U, L. U accent, L accent, U, L. Oke, itu dia. Jadi itu adalah insertion termudah. Tapi bagaimana kalau misalnya dia bloknya di depan dan putihnya menghadap ke sebelah kanan? Maka kalian lakukan yang disebut dengan sledgehammer. Oke, sledgehammer adalah F, R accent, F accent, R, dan maka dia akan terinsert. Oke, ulang. Blok, kemudian putihnya menghadap sana, maka F, R accent, F accent, R, maka dia akan terinsert. Oke, kemudian gimana kalau di sebelahnya, mirrornya, kita punya blok di sebelah bagian kiri, blok 2 ini, kemudian putihnya menghadap ke sebelah kiri, maka F accent, L, F, L accent. Kayak gitu. Oke. F accent, L, F, L accent, maka pair kita akan terinsert. Oke, sebenarnya ada juga insertion yang lain. Kalau misalnya kita punya kayak gini misalnya ya, biasanya insertionnya yang tadi ya, yang normal biasa. Tapi kita bisa juga insert dari samping ini dengan menggunakan algoritma ini. R accent, F, R, F accent, maka dia akan terinsert juga. Itu bakalan membuat beda pattern yang ada di atas atau ada di OLL nanti di tahap selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian punya kuning di sebelah sini, maka gue saranin untuk menginsert ini dengan sledgehammer dari samping. Jadi ini sledgehammer ya sebenarnya, cuman dari samping dia. Kalau kita melakukan biasa, maka akan jadi kayak gini. Tapi kalau kita melakukan sledgehammer, maka dua blok ini bakalan naik ke sini, jadi membuat OLL kita lebih mudah kayak gitu. Oke, sledgehammer, dan kita dapat OLL yang lebih mudah kayak gitu. Sama juga di bagian kiri, kita juga bisa sledgehammer ini dengan algoritmanya adalah L, F accent, L accent, F, maka kita dapat OLL yang lebih mudah juga. Oke, itu tadi insertion dari samping. Oke, ada juga kasusnya mirip kayak tadi, kayak gini. Gue biasanya gunain ini kalau gue nggak mau memutar Rubik atau Rubiknya harus terputar. Misalnya kita melakukan sledgehammer. Jadi gue biasanya sledgehammer kan kayak gini. Jadi pada posisi ini nanti Rubiknya berakhir. Kalau
algoritma yang ini, Rubik akan tetap di tempatnya atau di posisi yang seperti ini, kuning di bagian atas. Gue nggak tahu sih apa karena gue yang jelek untuk insertion dengan sledgehammer kayak gini, jadi posisinya terakhirnya kayak gini. Kalau kalian tahu boleh kalian kasih komen di bawah untuk better sledgehammer. Oke, gue biasanya lakukan ini. R kecil, U, R aksen, U aksen, kemudian M. Jadi dia terinsert kayak gitu. Mana tadi? Oke, ulang. R kecil, kemudian U, R aksen, U aksen, dan M. Maka dia akan terinsert. Biasanya gue pakai M-nya, gue dorong pakai ini ya, pakai jari tengah gue ini. Set, dorong kayak gitu. Kalau di bagian sebelahnya, oke, yang kalau di bagian kiri, insertionnya maka L kecil aksen, U aksen, L, U, kemudian sama M. Kayak gitu. Ini juga bisa membantu di saat kalian nggak mau rotate Rubik lagi kembali ke seperti posisi yang kuning di bagian atas. Tapi apa karena sledgehammer gue yang kurang baik ya? Tapi nggak tahu juga. Kalau gue sledgehammer di bagian atas mungkin kayak gini. Nah, bakalan tetap di posisi ini. Tapi kan gripnya di sini, jadi kita harus regrip lagi di sini. Tapi kalau menggunakan yang tadi, maka posisi kita akan tetap gripnya bakalan tetap di sini kayak gitu. Jadi ada keuntungannya juga sih. Oke, lanjut untuk insertion di bagian belakang sebelah kanan. Oke, ini dia nih. Jadi kita misalnya posisinya kan tadi di depan semua nih, kayak gampang insertionnya kayak gitu. Tapi kalau gimana kalau di belakang? Gue sarankan kalian bisa insertion di bagian belakang sini. Jadi untuk mempersingkat waktu solve juga. Jadi kita nggak perlu banyak lakuin cube rotation. Jadi bisa meningkatkan kecepatan solve kita. Oke, kita punya pair di bagian kanan, kemudian putihnya menghadap ke sana. Yang kita lakukan adalah U aksen, R aksen, U, kemudian R. Maka dia bakalan terinsert di belakang sana. Sama juga di bagian kiri. Kita punya pair di sini. Bagian kiri blok, kemudian putihnya menghadap ke sana. Insertionnya adalah U, L, U aksen, L aksen. Oke, terinsert di belakang sana. Oke, gimana kalau posisinya seperti ini? Jadi kita punya pair blok kayak gini, dan dia menghadap ke kanan. Kita susah nih insertnya. Yang gue lakukan kalau misalnya dapat kasus kayak gini, maka R kecil, aksen, U aksen, R, U, kemudian M aksen. Maka dia bakalan terinsert ke belakang sini. Oke, kayak gitu. Kalau di sebelah yang kiri, maka kita punya blok, kemudian yang putih menghadap ke sebelah kiri. Maka algoritmanya adalah L kecil, U, L aksen, U aksen, M. Sama, M terakhirnya. M aksennya. M aksen. Oke, kayak gitu. Oke. Itu tadi beberapa insertion yang gue lakukan kalau misalnya punya pada tahap F2L sudah memperoleh blok-blok untuk diinsertkan ke tempatnya kayak gitu. Jadi itu bakalan mempersingkat waktu solve kalian jika kalian bisa menginsertkan pair-pair kalian tanpa harus merotate Rubiknya kayak gitu. Jadi insertion di depan oke, di belakang oke, dari samping oke, kanan kiri oke. Jadi semuanya oke. Oke, kita coba didemokan di solve ya. Agak susah nih. Oke, gue lihat ini. Aduh, susahnya. Oke, merah aja dulu turunin. Kemudian enggak ding. Mending ini aja disanain dulu biar dia langsung jadi. Oke, sana. Kemudian ini, set. Kemudian terakhir kuning. Dan align. Oke, kita punya cross. Pair pertama ini.
langsung pairing, kemudian insert di belakang sana. Oke, tuh yang pertama kegunaan untuk insertion di belakang ya. Kemudian gue lihat ini, dua ini, insert di depan. Aduh, salah di sini. Nah, kalau misalnya posisinya ini, maka sledgehammer atau menggunakan yang R kecil tadi ya. Oke, nih dua ini, maka insert di belakang sana. Tuh gampang tuh insertionnya. Nih terakhir, insertnya di depan. Oke, nggak ada keep rotation sama sekali kan? Oke, ini terakhir R. Oke, solve. Oke, second solve. Oke, gue punya ini, dan ini biru udah jadinya. Oke, bisa langsung diturunin ini, kemudian ini turunin, bawain ke depan, turunin, align. Oke, cross kita jadi. Oke, ini first pairing, insert di belakang sini, insert. Oke, ini pairing, kemudian insert. Oke, ini sudah jadi. Oke, ini di depan sledgehammer, terus pair terakhir ada di belakang sana, break dulu. Kalau sudah setup boleh di rotate. Kalau misalnya sudah last slot terakhir, nah jadi agak susah kan kalau nggak rotate. Sebenarnya bisa sih, coba gue usahakan ya biar dia nggak ngerotate Rubik. Gimana ya, insert ini, insert itu. Oke, nih caranya kayak gini, buat blok di belakang sini, kemudian insertnya dengan L kecil tadi, rumus yang L kecil. Oke, tuluk aja. Oke, third solve. Mungkin 3 kali aja ya gue kasih contohnya ya. Oke, solve terakhir. Gue punya ini. Gimana ya biar enak ya. Insert ini opposite, kemudian ini opposite, line. Punya pair 2, insert di belakang sini berarti insert belakang, kemudian ini di depan sini, kemudian ini. Kalau ini gue seksi aja biasanya. Oke, seksi, kemudian ini terakhir. Oke, susah nih, mana nih, di break in lambat gini aja. Oke, nah OLL kemudian A ya, dan solve Rubiknya. Oke, kayak gitu guys. Ya, semoga videonya membantu. Gua rasa kalian must atau harus belajar cara insertion pair yang cepat di semua sisi, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, semuanya, supaya penyelesaian Rubik kalian lebih cepat. Oke, bakalan gue terus update cara-cara penyelesaian Rubik yang cepat dengan Friedrich Methods. Jadi gue punya playlist bagi kalian yang ingin improve solving kalian. Gue punya cross di sini, kemudian F2L, OLL, dan PLL. Oke, kalian bisa lihat semuanya di situ. Jadi gue udah kasih playlist, kalian bisa temukan semua teknik-teknik gue di playlist tersebut. Oke, ya, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah videonya atau langsung ke sosial media gue. Dan jangan lupa yang paling penting adalah subscribe biar gak ketinggalan update-update terbaru video dari channel ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye.